seperti ini, perangnya akan panjang, harga minyak itu di corner, ini APBN kita ada kemungkinan untuk defisit, rupiah ada kemungkinan ke 17.500, apa yang harus kita lakukan ya? Jawaban yang pertama ya, kita harus kencangkan ikat pinggang ya. Gue selalu bilang ini penting ya, dana darurat. Untuk di kondisi seperti ini, gue sarankan itu 6 bulan ya. Dari penghasilan. Ini penting nih kata-kata penghasilan, karena ini bukan pengeluaran ya. Kalau contoh, lu punya gaji 10 juta, pengeluaran itu 5 juta. Orang biasanya kan sisa 5 juta ya. Dana daruratnya berapa? Berarti misalnya 30 juta. Bukan seperti ini ya. Ini dari pengeluaran, tapi gue sarankan dari penghasilan. Jadi kalau dari gaji 10 juta, dana darurat lu harusnya 60 juta ya. Dana darurat itu harusnya 60 juta. Ini yang harus kalian kumpulin sekarang ya. Ini bisa dilakukan dengan kalian pencatatan pengeluaran. Ibaratnya kalian kencangin ikat pinggang. Ini dulu yang perlu dilakukan ya. Kalau belum punya ini, jangan pikir lanjut ke step-step yang lain. Dan ini akan banyak bisnis yang gue bilang tadi terdampak oleh tadi semua kondisi geopolitik dan juga ibaratnya kurs yang melemah. Jadi jawabannya kalian harus perkuat posisi. Maksudnya apa? Perkuat posisi di pekerjaan kalian supaya kalian menghindari PHK. Karena otomatis ada banyak force majeure. Kalau kita bilang tadi, gue udah lihat tadi ya, dari metanol segala macam, sulfur tuh naik 50%. Ini dampaknya akan luar biasa, cuman nggak ada yang ngerti. Ya, orang yang nggak di financial marketing nggak ngerti. Badai yang sedang datang itu seperti apa, mereka nggak paham. Ini akan datangnya tiba-tiba dan datangnya cepat. Dan dari perkuat posisi, menghindari PHK, ini yang kalian bisa lakukan adalah tambahan lagi, diversifikasi income. Jadi income kalian bisa cari, misalnya kalian adalah videographer, kalian bisa cari videographer di luar negeri, ya, freelance misalnya, untuk dapetin USD, ya. Jadi ini menurut gue penting. Pertama dana darurat, yang kedua lu harus perkuatkan posisi ya. Jadi setelah ini baru kita rapihkan keuangan. Rapikan keuangan ini artinya apa? Portofolio pribadi lu tuh harus terdiri dari beberapa aset. Satu, buat orang yang takut beresiko, ya kan dana darurat 6 bulan udah terkumpul. Ada bagusnya untuk kalian beli obligasi pemerintah berbasis USD. Contohnya adalah Indon atau Indois. Indois itu Indo Islamic Bonds ya. Jadi obligasi pemerintah berbasisnya USD, bukan rupiah. Kedua, kalian bisa beli emas di sini. Ini kan standar ya, gue udah bahas di banyak video gue sebelumnya, ada gue jelasin dengan chart panjang lebar. Dan yang ketiga, kalian alokasi ke Bitcoin ya. Karena waktu itu kalau kalian bisa balik ke video gue bilang ini adalah aset yang paling resilient terhadap konflik geopolitik dalam waktu 10 hari, sekarang harganya sudah di 78.000 ya. Sesuai persis dengan data yang gue kasih dari BlackRock. Jadi tiga ini akan jadi ibaratnya tameng ya. Kalian punya obligasi pemerintah yang berbasis USD, kalian punya emas, kalian punya Bitcoin cukup. Kenapa gue nggak bilang tadi ya, ini saatnya untuk membeli misalnya Indonesian Equity? Karena kita lihat, selama capital outflow itu tidak balik ya, mau fundamental seperti apa, harganya akan sulit untuk naik. Untuk jangka waktu dekat, dalam waktu 2-3 tahun. Jadi kalian harus bisa untuk mengencangkan ikat pinggang ya, dan perkuat posisi kalian sambil kalian pelan-pelan rapiin keuangan kalau udah punya uang lebih untuk berinvestasi. Dan kalau kalian sekarang punya uang lebih untuk berinvestasi, coba untuk resikonya sedikit diturunkan ya. Karena kondisi kali ini memang berbeda ya. Buat yang kalian punya keluarga, ada bagusnya juga kalian diskusikan apa yang gue ngomongkan di sini gitu ya. Terserah dia mau suka atau nggak suka dengan konten-konten yang gue biasa bikin. Cuman ini adalah hal penting ya, yang harus keluarga kalian tahu. Dan kalian harus diskusikan ya. Buat suami yang punya istri, punya anak, kalian harus diskusikan. Buat kalian anak punya orang tua, ini juga bagus untuk kalian diskusikan. Karena ini adalah fundamental. Itu ada yang bilang mungkin yang gue mau lakukan adalah fearmongering. Nggak ada agendanya, karena ini semua gue kasih tahu harus ngapain di sini ya. Nggak ada yang mau fearmongering kalian, ini cuma data, fakta, dan angka yang sedang terjadi ya. 45 refinery itu dibakar sekeliling dunia dan kalian nggak tahu. Dalam waktu 45 hari, harganya di corner ya. Minyak mentah 103 sekarang. APBN kita akan defisit lagi. Jadi, ini harus kalian lakukan. Gua buat semua ini ke kalian itu bukan karena ada keuntungan pribadi untuk gua, tapi karena gua peduli ya akan apa yang terjadi ke depannya ya, karena gua cinta juga dengan negara kita. Gua peduli ya dengan kalian-kalian di sini yang nonton sama gua, dari Gen Z, mau milenial sampai boomer juga. Gimana caranya kalian bisa aplikasikan ya informasi ini? Karena gini, nggak semua orang tahu informasi yang gue punya ini. Dan menurut gue ini adalah, gue dikasih kemampuan oleh yang di atas untuk bisa ngelihat gitu. Kira-kira peta pergerakan dunia itu akan seperti apa. Dan ini adalah tanggung jawab